sosial. Kompetensi IPI 2 meliputi sikap sosial seperti kerjasama, sportivitas, dan toleransi dalam olahraga. Setelah itu ada pengetahuan. Kompetensi IPI 3 pemahaman tentang teori dan konsep aktivitas jasmani, olahraga, dan kesehatan. Terakhir ada keterampilan. Kompetensi IPI 4 kemampuan dalam melakukan aktivitas fisik atau olahraga yang benar dan efektif. Dengan adanya kompetensi IPI, pembelajaran PJOK menjadi terarah dan memberikan dampak positif terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial siswa. Jadi itu pengertian dari kompetensi IPI dalam PJOK. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, Pak Des. Apa fungsi kompetensi IPI dalam setiap tingkat pendidikan? Oke, jadi pertanyaannya apa fungsi dari kompetensi IPI dalam setiap Tingkat pendidikan. Jadi, fungsi kompetensi IPI ini sebagai acuan utama untuk pengembangan pembelajaran di setiap tingkat pendidikan. Jadi ini pengembangan kompetensi. Kemudian kita lanjut ke ada dua konsep utama. Yang pertama itu ada PJOK dengan pendidikan tentang gerak. Yang kedua ada PJOK pendidikan melalui gerak. Dijelasin ya. Jadi pendidikan tentang gerak adalah pendidikan yang mengoptimalkan struktur dan fungsi potensi gerak seluruh anggota tubuh atau keterampilan agar tercapai kebugaran jasmani dan kesehatan yang optimal. Kemudian pendidikan melalui gerak adalah pendidikan yang mengoptimalkan potensi keterampilan berpikir atau pengetahuan dan keterampilan moral, sosial, atau sikap. Nah, dengan demikian sangat jelas bahwa apa yang menjadi karakteristik dan sekaligus tujuan mata pelajaran PJOK merupakan bagian dari upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu perkembangannya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini termasuk dalam sikap spiritual, berakhlak mulia, sehat, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Itu termasuk sikap sosial, berilmu pengetahuan, termasuk sifat sikap pengetahuan, cakap dan kreatif, termasuk keterampilan. Sikap spiritual merupakan kompetensi inti pertama, sikap sosial merupakan kompetensi inti kedua, pengetahuan merupakan kompetensi inti ketiga, dan keterampilan merupakan kompetensi inti keempat. Kompetensi inti spiritual dan sikap integrasi menjadi standar kompetensi lulusan ranah sikap. Kompetensi inti pengetahuan menjadi standar kompetensi lulusan ranah pengetahuan, dan kompetensi inti keterampilan menjadi standar kompetensi lulusan ranah keterampilan. Baiklah, itu tadi adalah penjelasan dari konsep kompetensi inti dalam PJOK. Kalau sudah jelas semua, kita masuk ke kesimpulannya. Apakah sudah jelas semua? Oke, kita masuk ke kesimpulan. Jadi, pendidikan tentang gerak berfokus pada peningkatan kebugaran fisik melalui keterampilan motorik, sementara pendidikan melalui gerak melibatkan pengembangan keterampilan berpikir dan keterampilan moral sosial. Namun, implementasi konsep PJOK di sekolah dasar masih belum optimal karena beberapa guru belum sepenuhnya menerapkan pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran. Jadi itu tadi kesimpulan dari pembahasan kita pada hari ini.
Dua aja nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya.